kita mulai ya untuk perancangan basis data menggunakan database MySQL untuk studi kasus sistem informasi akademik ya, tentang data masternya dulu ya. Ini masih di part pertama. Baik, yang pertama kita pastikan dulu bahwa web servernya aktif ya. Kita klik dulu di exam controlnya. Kita memastikan bahwa Apache dan MySQL aktif ya. Nah, ketika ini sudah aktif ya, baru kita lakukan mengaktifkan browser, karena ini PHP MySQL ini adalah aktif dengan browser ya, berbasis web atau dengan PHP MyAdmin. Maka setelah ini kita langsung ketik localhost ya. Localhost ya, ini adalah cara mengaktifkan database MySQL. Nah, di sini sudah terlihat langsung menuju ke dashboard. Nah, maka kita langsung klik PHP MyAdmin. Setelah kita klik PHP MyAdmin, maka kita sudah masuk ke lembar kerja ya. Di sini ada beberapa menu ya. Nah, kita langsung memilih database ya. Kita buatkan satu database namanya DB ya, DB SIACAD ya, karena kita akan membuat database sistem informasi akademik ya, SIACAD ya, DB SIACAD ya, sistem informasi akademik. Nah, setelah kita buat pada kolom create database, maka kita klik menu atau tombol create. Nah, di sini sudah terbentuk atau terbuat satu database ya, ini ya, kita klik database DB SIACAD ya, yang masih belum memiliki tabelnya. Nah, maka untuk langkah selanjutnya, karena ini adalah membuat atau merancang database untuk master sistem informasi akademik, maka saya akan buatkan dulu dari mulai tabel departemen ya, departemen ya, departemen ini fungsinya adalah sebagai data fakultas ya. Jadi ini menunjukkan data fakultas ya. Sebenarnya bisa aja kita buat namanya fakultas, sebenarnya seperti itu bisa ya. Jadi ini saya buatkan namanya departemen ya. Kita klik ya. Di sini kita tentukan berapa filenya. Saya buatkan dalam bentuk 4 fil ya. Kita create. Nah, maka di sini akan terbentuk kurang lebih 4 fil ya, yang akan saya buatkan satu persatu ya, tipe datanya dari mulai pertama, yaitu adalah departemen ID ya, departemen underscore ID ya. Ini tipe datanya integer ya, dia perilakunya adalah perilakunya dari departemen ID ini adalah index ya, sebagai primary key, dan auto increment ya, atau auto number begitu ya. Kita klik go, pilih AO ya, atau AI bukan AO. Ini namanya auto increment. Jadi dia secara otomatis akan memberikan number ya, atau berurut ya, auto number. Lalu yang kedua, saya kasih nama name ya. Name itu adalah nama dari fakultasnya ya. Nama fakultasnya fakultas apa? Saya kasih namanya, tipe datanya varchar ya, yaitu 100 ya, nama fakultas ya. Lalu posisinya ini
not null ya, artinya harus diisi. Lalu yang ketiga adalah created at ya. Created ya, artinya ini at ini tipe datanya timestamp ya. Timestamp ini berfungsi di sini. Nah, sebentar saya lihat nih timestamp ya. Ya, timestamp ini berfungsi sebagai automatically ya. Automatically nih current timestamp, dia secara otomatis akan merecord ya tanggal, waktu dan pembuatan ya, waktu dan tanggal pembuatan atau penginputan nama fakultas ini gitu ya. Lalu untuk update kita record juga ya, update ya, sama tipe datanya timestamp ya, ini juga di record ya. Jadi ketika ada perubahan maka dia akan melakukan record ya secara otomatis. Nah, jadi ini adalah 4 pil ya, 4 pil dengan nama departemen atau kita sebut namanya fakultas ya. Kita save. Nah, ini secara otomatis ya sudah terbuat ya. Kalau kita klik di sini browse, datanya tuh masih kosong ya. Nah, kita bisa memasukkan dengan data-data data fakultas, misalkan ya kita insert di sini. Kita insert misalkan kita contoh, kita buat dulu ya. Nah, sini sudah terbentuk ya. Pertama auto increment ini sebenarnya automatic number ya. Nah, di sini nama fakultasnya kita isi fakultas ya. Fakultas ya. Teknik. Ya, begitu. Ini secara otomatis akan mengisi ya. Langsung kita go. Lalu kita buat lagi contoh lagi ya, fakultas ekonomi ya, fakultas ekonomi ya. Satu lagi saya buat contoh bikin fakultas hukum ya. Ini kita ambil contoh 3 saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau melihat isi data kita diklik di browse ya. Kita lihat ya bahwa data ini sudah terbentuk menjadi 3 record ya, yang terdiri dari data fakultas teknik, fakultas ekonomi dan fakultas hukum ya. Nanti Anda bisa menambahkan ya beberapa data lagi ya apabila nanti Anda mengikuti tutorial ini begitu. Oke, untuk selanjutnya ya data yang akan atau tabel yang akan kita buat selanjutnya adalah tabel program studi ya. Nah, program studi ini sudah masuk ke dalam jurusan ya. Seperti biasa kalau kita mau membuat sebuah tabel ya. Nah, kita klik di database-nya ya. Klik database-nya, terus kita buatkan lagi di sini tabel baru ya. Klik new table nih di sini ya. Ini sudah ada satu tabel departemen yaitu tabel fakultas. Sekarang kita buat lagi satu tabel namanya tabel program studi ya. Program studi ya. Ya, program studi ya. Nah, program studi ini terdiri dari saya bikin 5 file ya. Kita create ya. Nah, dari 5 file ini yang pertama saya buatkan namanya program studi
ID ya. Ini ya, studi ini perilakunya adalah auto number ya. Auto number primary key ya, primary key auto number ya. Dia automatically number ya. Jadi mengisi sendiri berurut 1 sampai dengan sekian tergantung record. Yang kedua adalah departemen ID ya. Departemen ID ini adalah relasi ke tabel departemen atau ke fakultas ya. Fakultas ini ya, ini menggunakan tipe data integer ya. Integer ini biasanya sih secara automatically dia isi 11 gitu ya. Lalu yang berikutnya itu adalah name atau nama dari program studinya ya. Kita kasih varchar ya, kita kasih varchar nama program studi mungkin 70 ya, 70 ya. Ini kalau di checklist ini not null ya, berarti boleh dikosongkan. Kalau seperti ini berarti not null harus diisi, wajib ya. Lalu yang keempat adalah create ya, create untuk pembuatannya ya, pembuatan tabel ini supaya di record. Jadi ketika membuat tabel program studi, membuat data atau memasukkan data program studi, ini akan di record oleh sipil create add ini ya. Kita seperti biasa times time, kita pilih defaultnya adalah current times time ya. Lalu kita buatkan update ya, untuk merecord ketika si program studi ini ada yang merubah atau diupdate gitu ya. Sama tipe datanya current times time ya. Nah ketika ini sudah dibuat ya, 5 pil untuk program studi ya, atau tabel program studi, maka seperti biasa kita klik di sini save ya. Kita lihat ya, hasilnya kita lihat sudah terbentuk satu tabel lagi, namanya tabel program studi ya, yang terdiri dari 5 fil ya. Nah sebagai contoh kita isi saja ya, nanti Anda bisa mengikuti tutorial ini diisi sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti saya akan coba isi juga ya, tapi ini akan saya beri contoh saja ya. Sini saya akan bikin ID-nya ya, ini bisa, ini auto number, ID-nya ini bisa diisi 1 ya. Misalkan tadi ini contoh ya, karena 1, terus kita isi di sini namanya program studi teknik informatika, begitu ya, program studi teknik informatika. Kita go, kita isi lagi ya, masih di program studi kita isi 1 karena ini kan teknik ya, di 1 itu fakultas teknik. Kita isi namanya teknik mesin ya. Go, 1 lagi saya isi ya, masih di fakultas teknik saya isinya ya, 1 yaitu teknik industri ya. Oke, industri. Kita go. Nah di sini kita bisa lihat pakai browse ya, menunya browse. Ini terlihat bahwa di dalam tabel program studi sudah terbentuk nama program studi yang terdiri dari teknik informatika, teknik mesin, teknik industri ya, yang nanti ini akan ada korelasinya terhadap departemen atau fakultas ya. Ini bisa kita lihat di sini nih, 1 itu adalah fakultas teknik ya, ini 1
dengan program studi 1 ini adalah fakultas teknik masuknya. Ya, kira-kira begitu. Nanti di sesi akhir akan kita berikan report-report terkait dari korelasi antar tabel ini. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan membuat tabel data mata kuliahnya ya. Karena memang ini adalah sistem informasi akademik pada master data ya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat tabel data mata kuliah. Oke, kita klik lagi di database-nya. Nah, setelah database ini kita akan buat lagi tabel mata kuliah ya, atau saya tulis dalam bahasa Inggris namanya course ya. Nah, kita buatkan kurang lebih ada 8 field ya. Di sini ada 8 field. Kita create. Langsung seperti biasa kita buat ya. Pertama adalah course ID ya. Tipe datanya seperti biasa auto increment ya, primary key auto increment ya. Kita ambil yang atas nih AI ya, auto increment. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, nama filenya adalah program studi ID ya, ini untuk korelasi. ID ya, ini tipe datanya biasanya 11 ya. Ini untuk korelasi ke program studi. Lalu kita buatkan yang ketiga course ya, code ya, kode mata kuliah ya. Kita bikin varchar 10 ya, 10. Lalu berikutnya kita buatkan namanya ya, name atau mata kuliahnya ya. Kita buatkan 70. Lalu yang berikutnya adalah kreditnya atau SKS nya ya. Jumlah SKS ya, tipe datanya integer ya. Ini saya isi dulu, defaultnya adalah ini kan biasa SKS itu ya, saya isi 3 saja sebenarnya, tapi defaultnya adalah 0 ya, supaya diisi secara otomatis 0 walaupun kita tidak isi ya. Kita abaikan dulu misalkan begitu. Ini kredit ya, kredit. Lalu yang berikutnya adalah semester ya, semester berapa ya, ini juga integer tipe datanya. Semester itu kan ada semester 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu juga saya isi 3. As defaultnya saya isi 0 ya. Lalu saya buatkan untuk memantau datanya ya, created add ya. Ini berfungsi untuk memantau pergerakan siapa yang input di dalam sistem ini ya, gitu ya, atau di dalam record yang masuk ke dalam, yang menginput atau yang berubah ya, yang menginput data ini ya. Juga untuk update nya ya, untuk update juga saya siapkan agar bisa terlihat ketika ada perubahan dari siapa yang melakukan perubahan di dalam tabel ini begitu ya. Ketika sudah oke, maka kita langsung create atau kita save ya. Maka di sini sudah terbentuk ya, kita sudah terbentuk 3 tabel ya, yaitu tabel mata kuliah ya,
Dan yang berikutnya saya akan untuk pengisian datanya ya, nanti saya coba isikan manual seperti sama tadi menggunakan insert ya. Jadi saya buatkan secara manual, jadi nanti kita isi secara otomatis, tidak usah, karena kalau diisi satu-satu kemungkinan lama begitu ya. Nah, langsung yang berikutnya saya buatkan adalah ruang kelas ya, atau kita buat lagi baru namanya classroom ya. Saya bikin namanya di sini classroom ya. Saya buat 5 ya, 5. Seperti biasa kita buat classroom ID ya, auto number biasa ya, kita buat auto number primary key ya. Yang kedua adalah name atau nama kelasnya, saya isi varchar 50 ya untuk nama kelas. Lalu kita buatkan capacity atau kapasitas dari kelas ini ya, kita isi dulu. Biasanya sih kapasitasnya cuman 2 ya, atau saya bikin 3. Defaultnya adalah 0 ya, supaya kalau nggak diisi kita isi menjadi otomatis di 0 ya. Jangan lupa untuk pemantauan siapa yang input ya, kita bikin timestamp sama seperti tadi. Dan yang kelima adalah kita buatkan update ya, update add, supaya dipantau siapa yang melakukan pengupdatean terhadap sistem ini ya, atau yang pada tabel kelas ini ya gitu. Kalau sudah, seperti biasa kita save ya. Dan berikutnya saya akan buatkan tabel semester ya. Kita buat semester, kita buat tabel semester ya, semester ya, semester berapa. Kita buatkan tabel semester ya, sebanyak kurang lebih 6. Oke. Pertama adalah semester ya, ID sama ya, semester ID kita bikin AI auto number ya. Lalu field keduanya adalah name, nama semesternya, kita isi varchar ya, varchar 50 semester berapa ya. Lalu kita isi start date ya, ini tipe datanya tanggal ya, date tanggal mulai semesternya ya. Lalu end date sama, ini tipe datanya date. Lalu berikutnya created ya, add siapa kapan di input ya, timestamp seperti tadi. Dan untuk pengupdateannya ya, update add ya, timestamp oke. Kalau sudah kita klik save ya.
Oke, ini adalah data-data master untuk persiapan sistem informasi akademik ya. Jadi ini namanya perancangan sistem informasi akademik ya untuk data master. Ya, nanti saya akan isi datanya ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya di edisi sistem informasi akademik ya untuk part keduanya ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.